Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bi sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad habibillahil malikil alla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, yang dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, segenap umat Islam diperbaharui lagi kecintaannya, kebahagiaannya, kerinduannya, pengagungannya, ketaatannya kepada junjungan alam, utusan Allah yang paling akhir, imamnya semua nabi-nabinya Allah, makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling Allah muliakan, makhluk yang paling Allah unggulkan dalam segala sisi kebaikannya, makhluk yang paling Allah sucikan, makhluk yang paling Allah luaskan ilmunya, makhluk yang paling Allah terpujikan akhlaknya, makhluk yang paling Allah sempurnakan ketakwaannya, makhluk yang paling Allah wangikan namanya, bahkan jasadnya, makhluk yang paling Allah terdepankan, makhluk yang paling Allah luaskan anugerahnya, bahkan anugerah yang Allah berikan kepada umatnya pun juga paling Allah luaskan, makhluk yang paling Allah terangkan, makhluk yang paling Allah indahkan.
makhluk yang paling Allah sukseskan di dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan tugasnya sebagai utusan Allah, makhluk yang paling Allah kenalkan kepada zatnya, makhluk yang paling Allah dekatkan kepadanya, makhluk yang paling Allah sukseskan di dalam mentarbiyah keluarganya dengan tarbiyah teragung, dalam mentarbiyah sahabatnya, dalam mentarbiyah umatnya, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Makhluk yang paling Allah jadikan keberkahan dan rahmat, cahaya bagi alam semesta, makhluk yang paling Allah dahulukan penciptaannya sebagai nur, cahaya dari nurnya Allah yang tidak bisa diserupai dengan nur makhluk dan tidak bisa diserupakan kepada nur makhluk walaupun sama dalam penamaannya. Makhluk yang paling Allah dahulukan diangkatnya sebagai nabi di saat Nabi Adam alaihissalatu wassalam masih berupa patung di depan pintu gerbang surga. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditetapkan sebagai nabi di surga. Makhluk yang paling Allah akhirkan dalam pengutusannya agar menjadi stempel keagungan bagi seluruh kerja-kerja para nabi dan para rasul dan umatnya yang sebelumnya. Makhluk yang paling Allah istimewakan makhluk yang paling Allah awalkan ketika dibangkitkan dari alam kubur sebelum semua makhluk Allah dibangkitkan. Makhluk yang paling Allah awalkan dipanggilnya oleh Allah, diserunya oleh Allah, diwahyuinya oleh Allah yaumul qiyamah, ketika Allah Ta'ala tidak menurunkan wahyu kepada seorang Rasul pun, kepada satu makhluk pun pada hari kiamat. Makhluk yang paling Allah dahulukan masuknya ke surga, bahkan semua umatnya pun didahulukan pula sebelum umat para rasul yang lain dimasukkan ke surga. Makhluk yang paling Allah
dahulukan di dalam menikmati kenikmatan surga, makhluk yang paling Allah dahulukan di dalam pertemuannya dengan Allah ketika sudah masuk surga. Dialah Nabi kita semua, dialah Rasul kita semua, dialah panutan kita semua, dialah suri teladan terbaik bagi kita semua. Dialah makhluk yang paling sayang dan paling perhatian kepada kita semua, melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita, melebihi sayangnya diri kita kepada diri kita pribadi. Dialah Sang Maha Guru sejati yang sempurna dalam keilmuannya, sempurna dalam pengamalannya, sempurna dalam mendidiknya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, yang sempurna dalam mentarbiyah iman, Islam, ihsan umatnya. Dialah sang penerang hati kita semua dari kegelapan kesesatan, dari kegelapan kebodohan, dari kegelapan maksiat dan kemungkaran, dari kegelapan akhlak yang tercela. Dialah sang penyuci kita semua, menyucikan jiwa kita semua dari segala kotoran-kotorannya, dari segala najis-najisnya, baik najis kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kesesatan, ketercelaan sifat dan akhlak, keburukan pemikiran dan niat, dan juga amal-amal hati, dan penyakit hubud dunia, dan juga dialah yang mensucikan jasad kita semua dari segala perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat, dosa yang salah, dan juga yang mensucikan badan kita dari najis, dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan dari segala kotoran-kotoran yang zahir, dan juga dari makanan minuman yang haram, yang syubhat, dari pakaian yang haram, yang syubhat, dari tempat yang haram, yang syubhat. Dialah yang mensucikan seluruh harta benda kita dari keharamannya dan kesyubhatannya. Dialah sang penjaga kita
dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, dari seluruh azabnya Allah, dari semua musibah dan fitnah yang disababi dengan maksiat kepada Allah. Dialah yang menjaga kita dengan memberikan ajaran, memberikan petunjuk dan arahan, memberikan wasiat dan nasihat yang secara sistematis turun-temurun sampai guru-guru kita, sampailah kepada kita hingga kita terjaga dari itu semua. Kita terjaga dari segala kejelekan zahir dan batin dunia dan secara sistematis dan akhirat turun-temurun sampai guru-guru kita. Dialah sampailah kepada harkat martabat kita semuanya, dari yang tadinya tidak punya derajat sama sekali sehingga memiliki pangkat yang tertinggi di sisi Allah, di mata semua makhluknya Allah. Dialah sang pemintar kita dari kebodohan kita, terutama kebodohan kepada Allah, Tuhan yang hak, yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta, yang mengurus kita, yang mengurus alam semesta, yang mengatur segala sesuatu kita dan segenap alam semesta, yang memiliki segala sesuatu kita dan segala sesuatu alam semesta, yang merajai segala sesuatu kita dan segala sesuatu alam semesta. Lalu yang mencerdaskan kita, memintarkan kita hingga kita mengenal kepada cara menyembah Allah dan mengenal kepada hakikat kebaikan dan hakikat kebenaran, hakikat keselamatan dan hakikat keberuntungan, hakikat kebahagiaan dan hakikat kemuliaan di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Dialah sang penutup aib kita semua, sang penutup segala kekurangan kita semua. Dengan ajarannya, di mana umatnya diperintahkan oleh beliau agar tidak membuka aibnya, dosanya, kesalahannya kepada siapapun manusia. Dan agar tidak boleh ada umatnya yang membuka aib dan kesalahan sesamanya, sehingga dengan ajarannya tertutuplah semua keaiban. Terjagalah seluruh kehormatan, terjagalah semua hak-hak, hatta hak binatang sekalipun. Subhanallah. Dialah satu-satunya manusia
yang kebaikannya tidak akan pernah bisa dibalas oleh semua kebaikan seluruh makhluk Allah. Dialah satu-satunya Nabi dan Rasul yang sangat perhatian kepada umatnya dan dikasih wewenang oleh Allah untuk bisa membela semua umatnya. Bahkan beliaulah satu-satunya makhluk Allah, nabinya Allah, utusan Allah yang dikasih wewenang kelak yaumul kiamah bisa memasukkan umatnya dengan jumlah besar ke surga tanpa harus diproses dulu. Di saat rasul-rasul lain, nabi-nabi lain boro-boro memasukkan umatnya ke surga tanpa diproses dulu, hatta mau memasukkan istrinya sendiri, anaknya sendiri, satu orang saja, tetap harus diproses dulu. Dialah satu-satunya makhluk yang siapa saja yang bersolawat kepadanya satu kali, maka Allah berjanji akan membalas dengan solawat dari Allah kepada hambanya yang bersolawat kepada beliau 10 kali. Siapapun hambanya yang bersolawat kepada beliau 10 kali, Allah berjanji akan membalas dengan solawat dari Allah langsung 100 kali. Siapa yang bersolawat kepadanya 100 kali, Allah berjanji akan bersolawat kepada hambanya tersebut 1000 kali. Padahal andai Allah bersolawat kepada seorang hambanya 1 kali, maka salawat Allah mampu menghapus seluruh dosanya. Maka salawat Allah mampu menyelamatkan dari api neraka. Maka salawat Allah yang satu itu mampu memasukkannya ke surga. Allah, bagaimana dengan salawat Allah 100 kali, 1000 kali? Allah, beliau adalah satu-satunya Rasul yang selalu memantau umatnya, baik di masa hidupnya maupun di alam barzakhnya, maupun ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, di alam mahsyarnya, di tempat makhluk dihisab, di tempat makhluk ditimbang amal, di tempat makhluk dibagi buku catatan amal, di tempat makhluk dilewatkan ke shiratal mustaqim. Beliau selalu mondar-mandir memeriksa umatnya agar jangan sampai ada umatnya yang celaka, agar jangan sampai ada umatnya yang terpisahkan, agar jangan sampai ada umatnya yang kebingungan, ketakutan. Allah setiap hari, setiap malam beliau menyatakan seluruh amal umat beliau oleh Allah diperlihatkan kepada beliau. Beliau menyatakan di masa hidupnya bahwa kalau umatnya melakukan kebaikan, Rasul tahu di alam kuburnya Rasul merasa bahagia dan memuji kepada Allah. Kalau beliau di alam kuburnya melihat umatnya melakukan maksiat atau kesalahan,
beliau di alam kuburnya memintakan ampunan kepada Allah untuk umat. Catat oleh kita. Allah, beliau adalah satu-satunya Rasul, bahkan satu-satunya makhluk Allah yang kelak yaumul qiyamah dikasih bendera puji, yang mana semua nabi, semua rasul, 124.000 nabi, 312 rasul, 313 beserta beliau, yang 312 rasul semuanya ingin berkumpul di bawah bendera beliau. Merupakan keagungan yang luar biasa, kebanggaan yang tak terhingga, di tempat yang paling bergengsi bisa berkumpul di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau satu-satunya makhluk Allah yang mafatihul karamah, kunci-kunci kemuliaan, kata beliau sendiri, ada di tangan beliau. Beliau satu-satunya nabi dan rasul yang beliau menyatakan bahwa kunci-kunci gudang-gudang dunia ini ada di tangan beliau. Allah. Beliau satu-satunya ciptaan Allah yang namanya terukir menjadi keagungan dan keberkahan bagi keraton Allah. Di tiang-tiang keraton Allah tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Digandengkan tulisan Muhammad dengan tulisan lafaz Allah, yang menjadi keagungan keraton Allah, menjadi keberkahan keraton Allah, yang mana arasnya Allah adalah alam yang terbesar yang meliputi semua alam semesta. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah yang di pintu gerbang surga tertulis namanya, yang di dalam alam surga, di dedaunan surga terukir namanya, yang di tenda-tenda surga, di kemah-kemah surga, di gedung-gedung surga, di kubah-kubah surga tertulis namanya. Bahkan di kening-keningnya binatang-binatang surga tertulis namanya. Bahkan di dada-dada bidadari-bidadari surga juga tertulis namanya. Bahkan di tangan-tangan semua malaikat Allah tertulis namanya. Beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua berdasarkan hadis. Ini semua berdasarkan hadis. Yang kalau beliau ungkapkan satu demi satu hadis dengan rawi-rawinya dan kitab-kitabnya, tidak akan cukup dalam pertemuan 1, 2, 3 kali, tidak akan cukup. Ingat, beliau adalah satu-satunya, catat ini ya, Rasul satu-satunya nabi yang syariatnya oleh Allah ditetapkan harus menyalin seluruh syariat semua rasul, dan beliau satu-satunya rasul yang memiliki umat yang pangkatnya rasul,
adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam umatnya, adalah Nabi Khadir alaihissalatu wassalam umatnya, Nabi dan Rasul. Tidak ada Rasul memiliki umatnya, Rasul nggak ada. Kalau Rasul dengan Rasul walaupun satu masa yang sama, ini tidak bisa jadi umat ini bukan umat yang ini. Tapi ketika muncul kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan lagi ya, ada syariat lain. Dan andai kata ada Rasul yang masuk ke masa kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, masuk usianya, panjang usianya, maka tidak diperbolehkan Rasul tersebut menjalankan syariatnya, syariat pribadinya, tidak boleh menjalankan kitab sucinya, mesti harus mengikuti kepada Al-Quran, mesti harus mengikuti kepada sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Beliau satu-satunya ciptaan Allah, gak ada dua, satu-satunya ciptaan Allah yang dikasih nama oleh Allah dengan namanya Allah, yaitu Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Padahal Ra'uf dan Rahim dua nama daripada Al-Asma'ul Husna, yang mana siapapun tidak dikasih nama itu kecuali hanya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Ra'uf Rahim? Yang maha kasih sayang kepada seluruh mukminin. Catat oleh kita, beliau adalah satu-satunya Rasul yang mana seluruh Nabi dan seluruh Rasul dan umatnya masing-masing diminta perjanjian oleh Allah menurut sebagian riwayat, sebagian ahli tafsir, tuntutan sumpah itu dijalankan di alam arwah. Menurut sebagian ahli tafsir, tuntutan sumpah itu di dunia. Seluruh Rasul dan seluruh Nabi dan semua umatnya masing-masing dituntut oleh Allah agar beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar siap membela mati-matian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar berikrar semuanya. Subhanallah. Catat oleh kita, padahal Kanjeng Nabi Muhammadnya belum lahir entah berapa ribu tahun lagi. Padahal perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad belum nyata di muka bumi. Tapi semua Nabi dan Rasul dan umatnya dituntut oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah akan semua beriman. Arti iman adalah percaya dan yakin yang dibarengi dengan cinta dan dibarengi dengan takzim, pengagungan setinggi-tingginya. Itulah namanya iman. Artinya semua Rasul dan semua umatnya semua harus bersumpah siap yakin, siap cinta, siap mengagungkan dan siap membela kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Insyaallah nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan buka satu demi satu. Ini hanya mukaddimah. Yang mukaddimah ini nanti jadi PR semuanya. Apa yang barusan disebutkan oleh Buya semua berdasarkan keterangan Al-Quran dan keterangan dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya
para rasul yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Rasul terdahulu, sehingga disebut dalam kitab suci Nabi terdahulu, beliau disebutnya adalah An-Nabiyul Muntadhar, artinya Nabi yang ditunggu-tunggu. Catat oleh kita, beliau adalah satu-satunya Rasul yang dijadikan alat tawassul oleh para Rasul terdahulu, oleh umat para Rasul terdahulu, saksinya Al-Quran. Ingat, ketika mereka ingin menang dalam peperangan, mereka bertawassul dengan Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul bertawassul, termasuk Rasul yang paling pertama adalah Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diturunkan dari surga ke muka bumi, beliau menangis siang dan malam memohon ampunan kepada Allah. Sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, belum ada pernyataan dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bahwa Allah mengampuni beliau. Beliau tidak berani mengangkatkan wajahnya ke jihad langit, takut oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tapi ketika beliau diingatkan oleh Allah kepada keagungan cucunya di kemudian hari, yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya terukir di tiang-tiang keraton Allah, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam dimasuki ruh, lalu Nabi Adam mengangkatkan wajahnya melihat ke jihad aras. Nabi Adam melihat tiang-tiang aras, di situ tertulis nama Allah dan nama satu-satunya makhluk Allah, yaitu nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam teringat kepada kejadian itu, lalu beliau di hadapan Ka'bah Baitullah, beliau berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana menurut keyakinan beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad makhluk yang paling dimuliakan Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Apa dalilnya? Tidak mungkin namanya terukir di tiang-tiang keraton Allah, di mana semua nama makhluk, tidak ada satupun nama makhluk yang tertera di situ, kecuali hanya nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau bertawassul, seketika malaikat Jibril turun menjelma di hadapan beliau, membawa salam dari Allah dan pernyataan dari Allah, ya Adam, wahai Adam, innallaha qad ghafara lak, sesungguhnya Allah sudah mengampuni engkau. Dan Allah bertanya kepada engkau, dari mana engkau tahu bahwa Muhammad itu adalah makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan? Lalu Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau memasukkan roh ke jasadku di depan pintu gerbang surga, nah, lalu aku mengangkat wajahku melihat ke jihad aras, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disitulah aku yakin, nah, disitulah aku yakin, di mana semua makhluk tidak ada yang tertulis namanya di situ. Aku
Aku yakin bahwa beliau adalah makhluk yang paling kau cintai, yang paling kau muliakan. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah kepada Nabi Adam, "Shadaqta ya Adam." Benar kamu Adam. Kalau tidak ada dia, kata Allah, yakni tidak ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulah, maka aku tidak akan menciptakanmu. Walaulahu, kalau tidak ada dia, maka aku tidak akan menciptakan semua langit dan bumi. Ma khalaqtus samawati wal ardh. Walaulahu ma khalaqtul jannata wan nar. Kalau tidak ada dia, aku tidak akan menciptakan surga dan neraka. Bahkan walaulahu, kalau tidak ada dia, aku tidak akan menciptakan semua alam semesta. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah. Ini kalau bilang satu-satunya berarti tidak ada lagi. Ini tidak akan selesai ini. Bilang satu-satunya ini tidak akan selesai ya. Nah, karena Buya 2 jadwal lagi dari sini. Ya. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah. Ya, kita kepada poin yang sekarang kita sama-sama berkumpul memperingatinya adalah yang kelahirannya diagungkan oleh Allah, yang kelahirannya, yang keagungan kelahirannya dipertontonkan oleh Allah ke seluruh makhluknya, digegerkan, dihebohkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sehingga keraton arasnya Allah gemetar ketika Nabi dilahirkan. Fahtazal arsyu taraban wastimshar wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar. Kursinya Allah yang Allah simpan di bawah arasnya, yang mana saking luasnya kursinya Allah itu, kalau bumi dan langit dilemparkan ke kursi Allah tersebut, Nabi mengatakan seperti cincin kawin yang dilemparkan ke Gurun Sahara. Tidak akan kelihatan saking luasnya kursinya Allah. Bukan Allah ada di kursi itu, bukan Allah ada di keraton itu, tapi kursi ciptaan Allah. Aras ini ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka malah dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keraton Allah guncang karena bahagia akan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursinya Allah bertambah kemilau pancaran cahayanya yang tidak seperti biasanya, karena ikut bahagia akan dilahirkannya kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtalatis samawati anwara, seluruh langit dari mulai langit ke-1 sampai langit ke-7 bertambah kemilau pancaran cahayanya tidak seperti biasanya, karena ikut bergembira menyambut lahirnya kekasih Allah, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istinhara. Seluruh malaikat yang Allah ciptakan, di mana Allah tidak menciptakan makhluk yang terbanyak jumlahnya terkecuali malaikat, sehingga tidak ada yang tahu kepada banyaknya jumlah malaikat kecuali Allah sendiri. Di semua alam di situ ada malaikat yang mengurusnya. Di setiap tetes air hujan di situ ada malaikat yang mengurusnya. Di setiap butiran-butiran pasir dan tanah di situ ada malaikat yang mengurusnya. Di setiap bebaturan ada malaikat yang mengurusnya. Di setiap manusia di lubang-lubang anggota tubuhnya di situ ada malaikat yang menjaganya. Semua planet diurus oleh malaikat, matahari dan bulan diurus oleh malaikat, seluruh rumputan setiap lembarnya diurus oleh malaikat, setiap dedaunan per lembarnya diurus oleh malaikat. Tidak ada sejengkal pun tanah
yang kosong dari sujudnya malaikat. Semua malaikat di malam dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, memuji Allah, bertakbir kepada Allah. Ingat, semuanya beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena bahagia dengan lahirnya kekasih Allah yang Allah jadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup di situ. Bumi seluruhnya ikut gembira karena dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya alam dunia ini gersang. Sebelumnya alam dunia ini kekurangan air. Begitu Allah menakdirkan agar semua tahu kepada keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, agar semua tahu keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad, agar semua tahu keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad. Begitulah Allah mengkondisikannya. Sebelum Nabi dilahirkan jauh-jauh hari, bumi ini digersangkan dulu oleh Allah. Ketika pas mau dilahirkan Kanjeng Nabi, maka alam dunia oleh Allah disuburkan. Air mengalir di mana-mana, pepohonan rindang, daunannya rindang, buah-buahan hadir di mana-mana. Allah, buminya ikut merasa bahagia. Bukan cuma itu, binatang-binatang seluruhnya ikut merasa bahagia, hingga Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar bisikan-bisikan, ucapan-ucapan binatang yang ada di kota Mekah, yang ucapannya dengan bahasa Arab yang fasih. Semua mengatakan kegembiraan, mengungkapkan kebahagiaan akan lahirnya Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Beliau Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam dilahirkan beliau, bangsa jin sudah dikasih berita di alamnya. Di saat dilahirkan beliau, semua berhala-berhala yang ada di muka bumi mendadak copot dari tempatnya dan remuk berjatuhan ke tanah. Semua dibikin bingung. Tanda apa ini? Tanda apa ini? Tanda apa ini? Api yang disembah oleh kaum Majusi, penyembah api di kota Paris, yang api tersebut tidak pernah padam 1000 tahun sebelumnya, di malam dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, padam seketika, bikin bingung semua para penyembah api. Raja Kisra Anusarwan yang gagah perkasa, yang kaya raya, dia dikagetkan beserta semua ahli negerinya dengan keruntuhannya 14 lambang kebesaran kerajaannya yang tanpa sebab, hingga dia mengumpulkan para pemimpin dan pemuka agama dari berbagai daerah, bertanya kepada mereka, barangkali kalian tahu tanda apa ini? Di satu negara ada danau yang disebut Danau Sara, yang dari zaman nenek moyangnya tidak pernah surut airnya sedikit pun. Itu wilayah kaum kafirin. Di malam tersebut semua dibingungkan dengan lenyapnya air seketika, sehingga kebingungan, mau mandi, mau minum, memberi minum binatang, kebingungan. Lalu semua bertanya-tanya, ini pertanda apa, pertanda apa, pertanda apa.
Di satu negara ada satu gunung yang tidak pernah ada airnya dari zaman nenek moyangnya, berubah malah di malam Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam menjadi danau seketika. Kaget semua ahli wilayah itu, lalu bertanya-tanya, ini pertanda apa? Pertanda apa? Pertanda apa? Allah. Ternyata jawabannya sama. Di timur dan di barat, di selatan dan di utara, ternyata manusia sudah punya cacandran, sudah punya berita dari leluhurnya bahwa jika nanti di muka bumi ada kejadian A, B, C, D dan seterusnya yang bangsa disebutkan, itu artinya pertanda lahirnya Nabi akhir zaman. Seperti itu kelahiran Nabi kita. Seperti itu kelahiran Nabi kita. Bangsa setan bingung semua. Iblis stres. Tidak pernah iblis stres kecuali 4 kali katanya. Imam Ibnu Katsir menyusun tafsir Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan bahwa ranna iblis ranna 4 kali iblis stres kayak orang gila kalau manusia itu. Murah mah ngomong si anjing si bagong segala rupa. Rugi. Kenapa? 4 kali katanya. Di antara 4 kali itu salah satunya adalah ketika Nabi kita mau dilahirkan. Kenapa? Karena iblis itu kan memusuhi Nabi Adam dan keturunannya, ingin mencelakakan agar semua jadi ahli neraka. Kalau lahir Nabi akhir zaman ini, pertanda manusia akan selamat, pertanda bangsa jin akan banyak yang selamat, pertanda kegagahan setan iblis semuanya bisa lumpuh. Nah, makanya stresnya luar biasa iblis ini. Allah. Catat ini oleh kita. Di malam dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis dan bangsa jin dibingungkan dengan adanya undang-undang baru, bahwa tadinya iblis, tadinya setan, bangsa jin bisa bolak-balik ke langit dunia, lalu mereka mendengar bisikan-bisikan mencuri daripada ucapan-ucapan malaikat tentang takdir makhluk yang akan datang di kemudian hari, lalu disuguhkan kepada dukun-dukunnya, hingga banyak di saat dulu sebelum Nabi dilahirkan dukun-dukun yang akurat ramalannya. Kenapa? Karena menerima berita dari bangsa jin, bangsa setan yang bolak-balik ke langit. Ketika Nabi kita mau dilahirkan, datang undang-undang baru yang membingungkan semua bangsa setan dan bangsa jin, adalah tidak diperkenankan lagi bangsa jin, bangsa setan membijakkan kakinya ke tanah langit, karena akan lahirnya kekasih Allah di muka bumi, Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga bangsa setan dan bangsa jin tidak tahu menahu lagi tentang takdir yang akan datang, ketika mereka menyuguhi dukun-dukunnya dengan berita-berita dari langit. Sudah tidak bisa lagi, akhirnya bangsa jin, bangsa setan merekayasa, menduga-duga, sehingga Nabi melarang percaya kepada para peramal. Walaupun mungkin ada benarnya 1, tapi 99,9% salah. Beda dengan dulu. Catat oleh kita. Ini kejadian-kejadian semuanya mengarah kepada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ibunya yang menyaksikan sendiri. Di malam dilahirkan Nabi, malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, menurut sebagian ahli tarikh, pendapat ahli tarikh 571 Masehi, diikhtilafkan tanggalnya. Ada masalah, diikhtilafkan.
Ya, karena dibolehkan kita mengambil salah satu daripada apa yang diikhtilafkan. Bahkan pendapat yang lebih kuat. Ya. Pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, catat nih, di waktu sahur, ibunda Rasulullah SAW, yakni Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha, dikagetkan dengan datangnya tamu-tamu asing yang tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup. Siapa beliau yang mengetuk pintu, memancarkan cahaya? Ternyata bidadari dari surga yang mengiringi dua perempuan ahli bumi, yaitu Sayyidatuna Maryam ibunya Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Sayyidatuna Asia, ya, adalah bekas istrinya Fir'aun. Sayyidatuna Asia yang tidak pernah tersentuh kulitnya oleh Fir'aun, wanita suci. Karena selama dipersunting, di dalam riwayat disebutkan setiap Fir'aun mau memegang, ya, mengajak Siti Asia masuk ke kamar, Allah Ta'ala menukarkannya dengan kambing. Jadi yang dipegang apa? Kambing. Begitu ditiduri, yang ditiduri kambing. Fir'aun melihatnya itu Siti Asia, padahal sebetulnya domba. Cuma nggak ada riwayat itu beranak nggak. Coba tuh. Nah, Siti Asia dan Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam, kedua istri bumi ini, yang mana beliau sudah wafat, dan beliau adalah ahli surga, dan beliau disebutkan oleh Nabi termasuk 4 wanita yang menjadi junjungan semua wanita yang Allah ciptakan. Ada 4 junjungan seluruh wanita, junjungan kita, hei para wanita. Ada 4. Yang pertama Sayyidatuna Maryam alaihissalam, yang kedua Sayyidatuna Asia alaihissalam, yang ketiga adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa alaihissalam. Yang keempat adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha wa alaihissalam. Dalam riwayat hadis bahwa Sayyidatuna Asia dan Sayyidatuna Maryam, kedua putri ini, kedua wanita ini kelak di surga akan menjadi istri-istrinya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti mah Kanjeng Nabi Isa kepada Nabi kita itu Rama Tere. Maka di sini ada hubungan hikmah. Nabi Isa ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan dikabulkan. Nabi Isa kelak akan turun ke bumi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun pribadinya tetap Rasul. Beliau akan ikut berjuang memperjuangkan syariat Islam. Beliau akan ikut berjuang, ya, membersihkan ajaran Islam dari kotoran-kotoran. Ya. Beliau terus berjuang, ya, meninggikan bendera-bendera Islam, syiar-syiar Islam, hingga Islam menjadi jaya kembali. Di antaranya adalah wasilah perjuangannya Kanjeng Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman, dan Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu. Catat oleh kita semuanya nih, ya. Allah turun wanita dari surga, Masya Allah, mengunjungi Sayyidatuna Aminah di malam dilahirkan Nabi kita. Terang rumah Sayyidatuna Aminah,
Tidak ada seorang pun saat itu yang tahu kepada kejadian itu. Karena tidak ada bidan, tidak ada paraji ya, yang mengurus kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asyah membawa air dari surga di satu cangkir yang sangat indah. Lalu dikasihkan kepada Sayyidatuna Aminah agar diminumkan. Lalu setelah diminum, Sayyidatuna Aminah mengatakan, beliau merasa tenang, merasa lega, merasa bahagia berkat air dari surga. Tidak lama kemudian datang para malaikat memenuhi rumahnya Sayyidatuna Aminah. Datang burung-burung yang indah, warna-warni. Ternyata itu adalah malaikat. Lalu dilakukan, disyairkan oleh sebagian ulama dengan syair yang masyhur, kita sering mendengarnya. Rohatil athiyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuriyan hadir. Menceritakan riwayat ketika Nabi pas mau dilahirkan datang buru-buru ke dalam rumah. Itu malaikat Allah. Gak ada siapa-siapa. Yang ada adalah bidadari surga mengiringi dua wanita dunia, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asyah. Allah. Ketika pas Nabi mau keluar dari rahim sang ibu, mau pindah dari alam rahim ke alam dunia, terjadi lagi keajaiban. Apa? Memancarnya cahaya dari perut Sayyidatuna Aminah sampai tembus ke langit. Sayyidatuna Aminah mendengar yang bertasbih. Lalu keluarlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian pendapat ulama, keluarnya Nabi kita tidak melalui farji, tapi keluarnya Nabi kita itu adalah operasi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Lalu pas begitu keluar, tidak ada kotoran sedikit pun di jasad Nabi. Tidak ada kotoran yang keluar dari farjinya sang ibu. Tidak ada darah yang keluar dari farjinya sang ibu. Tidak rusak juga rahimnya sang ibu, seperti tidak rusak perutnya sang ibu. Karena dari mulai sang ibu berhenti dari haid, lalu malamnya datang Rasul. Para Rasulnya Allah memberitahu bahwa beliau dari saat itu mendapatkan titipan dari Allah adalah nur, cahaya kekasih Allah Nabi akhir zaman, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses kehamilannya sang ibu tidak sama dengan proses kehamilannya semua wanita di muka bumi. Tidak kembung perutnya sampai 9 bulan. Tidak kembung perutnya. Gak kembung. Ayah udah kembung. Ayah
berkembang. Setiap bulan datang seorang Rasul bergantian memberi kabar gembira kepada Sayyidatuna Aminah. Allah. Ini proses dihamilkan seperti itu. Begitu dilahirkan, tidak ada plasentanya, daya balian. Begitu dilahirkan, ibunya tidak mampu memandang jasad anaknya sendiri, sang bayi ini. Tidak mampu melihat bagian aurat sang bayi ini. Kenapa? Setiap wanita yang mengurus baginda Nabi, hatta Siti Suwaibah Aslamiyah, hatta Siti Halimah As-Sa'diyah, hatta Ummu Aiman, semuanya gak ada yang mampu melihat wilayah aurat Nabi, terhalang dengan cahaya. Begitu Nabi dilahirkan, ibunya tidak bisa melihat, langsung dibawa oleh cahaya keluar dari rumah. Ternyata cahaya itu awan putih yang bercahaya adalah para malaikat, rombongan malaikat. Cuma Sayyidatuna Aminah mendengar perkataan malaikat saat itu. Kata malaikat, ayo sahabat-sahabat, kita akan bawa kekasih Allah ini ke daratannya, ke lautannya, agar semua tahu kepada keagungannya. Dalam waktu yang singkat kembali lagi sang bayi sudah memakai baju. Ibunya tidak memberikan pakaian saat itu, tapi sudah memakai baju yang sangat indah. Ini tertera dalam riwayat kelahiran Nabi yang mungkin jarang didengar. Kenapa? Karena jarang diungkap. Dan juga banyak yang memang tidak tahu. Kenapa? Karena memang jarang membaca kitab-kitab yang lebih besar tentang cerita dilahirkan Nabi yang penuh dengan keistimewaan itu. Catat oleh kita. Tidak ada seorang pun manusia dari mulai ibunya sampai wanita-wanita yang mengurusnya yang pernah melihat air kencingnya atau kencing atau beraknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatta istrinya, hatta putrinya, semuanya sampai Nabi wafat, tidak ada yang pernah menemukan Nabi kentut, tidak ada yang pernah menemukan Nabi berak, tidak ada yang pernah menemukan Nabi kencing. Tidak ada. Bahkan keringat yang keluar dari jasad Nabi dari mulai dilahirkan sampai Nabi wafat, keringatnya jauh lebih wangi daripada semua wewangian di muka bumi ini yang sangat enak aroma wanginya. Tidak ada aroma wangi yang bisa menyamai enaknya aroma wangi keringatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu sang bayi ini ditemukan oleh ibunya, bukan tergeletak seperti umumnya bayi. Lah, tidak. Walamma baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran 'ala rif'ati qadrihi 'ala sairil bariyah wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wasajaya. Ketika Nabi dilahirkan, ibunya melihat, bengong. Kenapa? Begini katanya, di atas batu yang sekarang disebut Maulid Nabi. Begini posisinya. Sang bayi baru dilahirkan dan berbicara, memuji Allah, mengagungkan asma Allah dengan memandangkan wajahnya ke jihad langit. Kita mendengar ada bayi yang berbicara, itu katanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi kita pun juga begitu. Bahkan dari mulai dilahirkan Nabi kita, Nabi Isa bukan mulai dilahirkan, tapi Nabi kita dari mulai dilahirkan sudah berbicara seperti itu.
Dialah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita berpikir, yang mau bertanya kepada semua yang mendengar, siapa yang menakdirkan Nabi kita seperti itu? Allah. Jawab. Allah. Siapa yang mengkondisikan sehingga heboh dan tohir tanda-tanda keagungan kelahiran Nabi kita di semua alam semesta? Siapa? Allah. Siapa yang mengguncangkan arasnya dan menambah cahaya kepada kursi Allah dan menambah cahaya kepada langit-langit, semua langitnya Allah, dan mengkondisikan bumi menjadi subur? Siapa itu? Allah. Allah. Siapa yang menginstruksikan kepada semua malaikat agar bertasbih, agar bertahmid, bertakbir, beristighfar ketika Nabi kita dilahirkan? Siapa? Allah. Allah. Siapa yang menggegerkan alam semesta dengan berita akan lahirnya Nabi akhir zaman dan keagungannya? Siapa? Allah. Allah. Maka kalau begitu, siapa yang memeriahkan kelahiran Nabi kita yang paling pertama? Allah. Allah. Catat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah lah yang pertama kali memeriahkan kelahiran Nabi kita. Allah. Ingat, kalau ada yang bertanya siapa yang memulai memeriahkan kelahiran Nabi kita, Allah jawab. Karena itu ada dalam keterangan-keterangan, kejadian-kejadian, tanda-tanda keistimewaan ketika Nabi mau dilahirkan. Siapa yang mentohirkan itu? Allah. Oh, berarti ya, yang memeriahkan kelahiran Nabi kita siapa? Allah. Catat oleh kita semuanya, pahami oleh kita semua. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita mengikuti akhlak Allah. Kata Nabi, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Di antara akhlak Allah adalah memeriahkan dan memuliakan, ingat, kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum berbicara Buya tentang bahwa Nabi kita pun adalah orang dan Nabi yang memeriahkan kelahiran beliau sendiri, dan para sahabatnya pun juga adalah umat Nabi yang paling pertama yang memeriahkan kelahiran, menyambut kelahiran Nabi kita sendiri. Kata siapa? Tidak ada contohnya dari Nabi. Kata siapa? Peringatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi. Nah, namun waktu yang tidak akan cukup untuk diungkap saat ini. Mudah-mudahan kalimat ini ya bisa memenuhi kekosongan dalam hati kita ya tentang keagungan Kanjeng Nabi Muhammad, tentang keagungan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Belum berbicara tentang apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis Sahih Bukharinya tentang kejadian Abu Lahab ya diringankan dari siksaannya. Tiap hari Senin dikasih minum dari selak jari jemarinya. Karena apa? Karena waktu hidupnya Abu Lahab ini pernah merasa bahagia atas dilahirkannya Nabi kita, dan dia memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Karena perbuatan inilah Nabi kita membayarnya dengan syafaatnya, hingga setiap hari Senin dia diberhentikan dari siksaan dan dikasih minum oleh Allah dari antara jari jemarinya ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis Bukharinya. Catat, sehingga ini menjadi
tata rucingan. Ya. Apa tata rucingan? Jadi tebak-tebakan. Seorang ulama ahli hadis dari Damaskus dulu yang masyhur, ya, keilmuannya di bidang hadis, guru besar para ahli hadis yang bernama Imam Syamsuddin. Ya. Beliau pernah membuat syair yang dalam syairnya itu ada tebak-tebakan. Ya. Dalam syairnya itu ada tebak-tebakan. Yang artinya, ya, ini singkat saja karena kalau dibacakan juga agak panjang. Tebak-tebakannya begini, berdasarkan hadis Bukhari yang barusan. Kalau saja Abu Lahab yang dicaci dalam Quran, tabbat yada abi, kafir, hidupnya kafir, matinya kafir, pasti langgeng di nerakanya, yang seharusnya la yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan siksaannya, pasti berat siksaannya. Tapi karena dia waktu hidupnya pernah merasa bahagia dan memerdekakan hamba sahayanya karena Nabi kita dilahirkan. Dia tidak tahu bahwa itu calon Nabi. Setelah menjadi Nabi, menjadi Rasul, dia menjadi manusia yang paling benci, yang paling memusuhi, yang paling mendustakan, ya. Matinya ada dalam kekufuran, tapi Nabi ingin memperlihatkan, ya, jasa siapa saja yang pernah berbuat jasa kepada beliau, karena Nabi adalah ahlul wafa, imamnya ahlul wafa, imamnya siapapun, ya, yang memiliki sifat memenuhi kewajiban-kewajibannya, namanya ahlul wafa ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi diberhentikan setiap hari Senin dari siksaan, diringankan siksaannya. Masya Allah. Ini dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya ini tebak-tebakan. Kalau saja orang kafir seperti Abu Lahab yang dicaci dalam Quran dengan tabbat yada Abi Lahab, ya, hidupnya kafir, matinya kafir, cuma gara-gara dia pernah merasa bahagia atas dilahirkannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerdekakan, mengorbankan sebagian hartanya dengan memerdekakan Siti Swaibah Aslamiyah, lalu diringankan siksaannya. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian kalau yang merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang beriman, orang yang mencintai Nabi, hidupnya beriman, matinya juga beriman, lalu dia merasa bahagia bikin acara seperti ini, merasa bahagia, lalu dia sodakoh itu, sodakoh ini, merasa bahagia manggil kiai itu, kiai ini, merasa bahagia dihias tempatnya. Bahagia apa? Bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syamsuddin, bagaimana menurut kalian coba kalau yang bahagia itu adalah orang yang beriman? Jawabannya? Jawabannya? Apalagi, ya, alias komo. Jawabannya? Komo. Cacak, gitu kan? Abu Lahab nya kafir, ya, hirupna kafir, paehna kafir, dicaci ku Allah dina Quran ku sakabe muslimin muslimat membaca Quran nyaci tabat yada di gara-gara ngarasa atoh karena Nabi dilahirkan baheula, kan, tuluy ngorbankeun hamba sahayanya dimerdekakeun, saking bunga Nabi urang dilahirkan dibayar. Ku syafaat Nabi urang dibayar, diringankeun tina siksaan. Ayeuna nu ngarasa atoh teh adalah umat anjeunna nyalira beriman, hirupna iman, maotna mawa iman, tuluy ngorbankeun beas, tuluy ngorbankeun cau, tuluy ngorbankeun domba, tuluy ngorbankeun hayam, tuluy ngorbankeun nop, tuluy ngorbankeun duit, tuluy ngorbankeun tenaga, ngayakeun acara naon? Acara muludan. Naon dasarna? Bunga we.
ngiring bingah atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Jawabannya aku macam mana? Jawabannya kumaha? Masih panjang pembahasannya, masih banyak yang belum diungkap dalil-dalilnya. Ya, yang terpenting karena di sini sudah menjadi biasa setiap malam berpindah-pindah dari masjid ke masjid di desa ini. Alhamdulillah, bersyukurlah kalian. Yakinkanlah dalam hati kalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal hamba-hambanya yang memuliakan kekasihnya. Yakinkan oleh hati kalian bahwa Rasul kalian tidak akan menyepelekan pengorbanan kalian sebagai umatnya dalam mengagungkan kelahiran beliau. Tidak akan menyepelekan pengorbanan kalian, baik harta, benda, waktu, apapun di dalam memuliakan kelahiran beliau. Beliau akan membayar kalian dengan syafaatnya. Beliau akan membayar kalian dengan perhatiannya. Amin. Beliau akan menggiring kalian bersamanya. Amin. Harus merasa yakin kita. Harus merasa yakin. Beliau wasiat di akhir perkumpulan ini agar semuanya memperbanyak bersalawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan agar memperbaiki hubungan antara kita dengan antara Kanjeng Nabi Muhammad dan juga agar terus berjuang menghidupkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad dalam hidup kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Insya Allah kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan berkumpul di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan minuman dari danaunya Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dimasukkan ke surga dengan selamat bersama Kanjeng Nabi Muhammad, dengan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan doanya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan pembelaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga perkumpulan ini menjadi sebab segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang baik di sisi Allah, dan di akhir hayat mendapatkan husnul khotimah dengan keagungan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita yang sakit semoga disembuhkan, di antara kita yang mendapatkan musibah semoga diangkat musibahnya, di antara kita yang terfitnah semoga diangkat fitnahnya, di antara kita yang mendapatkan kesulitan dicabut kesulitannya, di antara kita yang mendapatkan warna-warni kerugian dicabut kerugiannya, di antara kita yang punya keinginan dipenuhi keinginannya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Sekali lagi semoga ini manfaat dan barakah, dan Buya mengundang semua umat Islam untuk bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Akbar di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat Sumedang. Ya, sekali lagi Buya mengundang semuanya untuk bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Akbar di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Pusat di Sumedang di Pemulihan, ya, pada tanggal 1 Oktober. Tanggal
1 Oktober hari Ahad pagi dari jam 7 sampai zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.